penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi ada berita kalau bakal calon presiden Pak Anies Baswedan nih bilang kalau pemilu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan program pemimpin sebelumnya. Pemilu itu soal siapa nih yang bakal jadi pemimpin 5 tahun berikutnya. Ya, sampai sini gue cuma bisa bilang, oke, nice. Oke, nice. Lanjut. Nah, beliau ini bilang begitu pas dia ini lagi hadirin halal bihalal PKS di GOR Pajajaran Bogor. Katanya nih, pemilu ini proses memperbaiki atau meluruskan jalan yang jadi tujuan bangsa dan negara. Aduh, berat banget gitu bahasanya. Aduh, tujuannya apa emang? Ya, tujuannya nggak tahu lah ya. Cuman beliau juga bilang nih kalau nggak usah khawatir gitu. Karena kan tujuannya nih katanya bukan soal nengok setiap 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun terakhir gitu. Jadi tujuannya nih setiap 5 tahun berhenti sejenak. Waduh. Menentukan arah dan ya nentuin nih siapa yang ditugasin buat mimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan gitu. Ya sebenarnya menurut gue pribadi ya sah-sah aja sih. Kalau misalnya ngomong bisa kerja. Ya Cuma kalau semisal setiap 5 tahun berhenti sejenak, kayak gimana? Mandek dong. Masa setiap 5 tahun arahnya kemana gitu. Jangan sampai kayak Jakarta gitu, 5 tahun gak ada apa-apanya gitu, bahaya banget. Ya sih, bukan masalah ngelanjutin program gitu, tapi pemimpin selanjutnya siapa? Tapi siapanya ini loh, bisa nggak dia ngimbangin kinerja sebelumnya gitu? Menjamin Indonesia lebih baik nggak? Lebih maju nggak? Nah loh, kan itu permasalahannya ya. Makanya udah mana kan dia kayak bilang nih, pemilu itu buat ngelihat apa progres pemimpin terdahulu udah sesuai sama cita-cita kemerdekaan apa enggak, kalau belum ya diluruskan gitu. Masalahnya nih perspektif cita-cita kemerdekaan versi dia nih emang gimana sih? Gitu. Terus kalau misalnya diluruskan nih, emang menjamin gitu kinerja dia ke depannya bakal sesuai sama si cita-cita negara ini? Kan kita nggak tahu gitu. Kalau ternyata ngelenceng jauh nih dan akhirnya ngancurin negara itu sendiri gitu, mau gimana? Mau apa? Sekarang gini deh ya, paham gue, dia tuh mau dibilang kreatif lah, ya mau berinovasi gitu. Cuma kalian nih perlu lihat rekam jejaknya aja deh buat DKI gitu. Ada progres yang bagus apa enggak sih? Karena kan banyak banget loh proyek-proyek di era kepemimpinan dia nih yang akhirnya terbengkalai gitu. Kayak misalnya nih inovasi sumur resapan tuh yang akhirnya justru mencelakakan para pengguna jalan gitu loh. Udah deh Pak, Jakarta tuh udah hancur gitu jadi bahan eksperimen Bapak. Ini negara masalahnya. Kepentingannya lebih banyak, nggak usah lah dijadiin eksperimen lagi gitu. Jadi cukup. Si ibu kayaknya kesel banget nih. Tapi ya wajar sih, kita kan tahu ya rekam jejak si Pak Anies ini tuh kayak gimana. Intinya kita semua tahu lah rekam jejak kinerja Pak Jokowi itu gimana buat Indonesia kan. Total banget lah, udah terbukti kok perubahan-perubahan positif yang beliau lakuin buat negara gitu. Ya jatuhnya ya Pak Anies ini mau ngerombak apa yang udah dikerjain Pak Jokowi kan jadinya kesannya ya. Cuma kan kita nggak tahu kan perombakannya ini malah nambah parah atau nambah maju. Dulu aja nih Yasin, pas kepemimpinan Pak Ahok selesai di Jakarta, itu dilanjut sama dia ya gitu-gitu doang. Malah ya makin parah nggak sih? Nah lo kayak Kalijodo tadinya udah nggak ada lagi. Gitu. Itu Kan, misalnya ya. Jadi nambah sampah nggak sih? Justru itu perubahannya gimana dulu nih? Udah lah, gue capek banget emang kalau ngomongin Bapak yang sangat ajaib ini. Mantap. Kalau dia pidato, kita yang kayak, apalagi nih inovasinya? Apalagi nih? Dia ngomongin apa lagi nih? Ini orang ngapain lagi nih? Ya, mau ngomongin apa lagi nih? Gitu. Udah kacau. Gitu. Kacau deh, udah. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Ada berita kalau polisi nemuin berangkas narkoba yang kesimpan di lantai Universitas Negeri Makassar. Berangkasnya itu ada di salah satu ruangan kemahasiswaan. Waduh, UNM ini sendiri katanya nggak nyangka nih kalau hal ini bisa terjadi di kampus itu gitu. Nah, Wakil Rektor 4 UNM namanya Prof. Muhammad Ihsan Ali ini ngaku kalau seluruh jajaran UNM ini kaget gitu sama aktivitas penyelundupan narkoba di dalam kampus itu. Ya, diduga penyelundupannya itu pas COVID-19. Udah lama ya? Iya, udah lama. Soalnya kan pas COVID itu pada online tuh, jadinya kan
ya di kampus tuh sepi gitu. Ya tetap aja mau pas Bener. COVID juga, ini keamanannya gimana sih gitu. Masa bisa ada orang masuk gitu. Tapi bisa jadi ada orang dari dalam juga nggak sih, dalangnya gitu. Bisa. Soalnya kayak nggak mungkin banget kalau ujuk-ujuk nanam brankas kan. Bener. Pasti ada dia kayak kong-kali-kong atau kerjasama sama pihak dalam gitu loh. Ya makanya itu kan. Ya tapi ya Sin, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Pak Nizam ini ngecam tuh para penjahat yang yang ngedarin narkoba di dalam kampus gitu. Ya iyalah Jir, ya tahu sendiri kan bahayanya narkotika tuh gimana, narkoba tuh gimana kan. Udah pasti ujung-ujungnya meninggoy gitu. Kalau makin narkoba tuh, apalagi kalau beredarnya di kampus, bahaya banget. Kacau. Gue aja dulu pas masih maba nih, mahasiswa baru nih, disuruh tes urin dulu, positif nggak nih gitu. Iya bener sih, gue setuju sih Gra. Nih ya guys, kalau udah kayak gini, yang bisa jaga diri kita dari narkoba ya cuma kita sendiri gitu. Nih ya, tolong adik-adik mahasiswa atau adik-adik yang masih sekolah lah. Sedipres-dipresnya kalian, please banget jangan sampai deh nyentuh barang haram narkoba. Bener. Kalau udah kecanduan nih, pertama lepas itu susah. Bener. Organ dalamnya juga udah rusak. Paling fatalnya tadi lo bilang meninggoy. Bener gitu kan. banget. Nah itu dia, ngeri kan. Ya terakhir ada cerita nih, kalau ada salah satu oknum yang temennya meninggal di depan dia karena narkoba. Kan gak mau ya nasibnya sama kayak dia. Bukannya gimana-gimana ya, tapi kan dijadiin pelajaran gitu. Jangan sentuh-sentuh narkoba. Barang haram tuh gak baik guys. Ayo loh, sampai ada korban jiwa loh Gra. Ini kan bahaya banget gitu loh. Masa iya sih lembaga pendidikan formal bisa sampai kesusupan nama narkoba, bisa sampai masuk gitu. Bener. Kan kacau gitu. Sedangkan gak sedikit nih kampus yang kayak kampanyein, ayo stop narkoba, anti narkoba gitu kan. Ini pastinya jadi bumerang banget lah ya. Dan mencoreng nama baik kampus itu sendiri maupun lembaga pendidikan lain. Gitu. Bener banget. Ya semoga ya para pelaku ini cepet-cepet ditangkap lah. Termasuk oknum-oknum petinggi kampus yang jadi pihak paling bertanggung jawab, yang ya sekiranya orang dalam yang nyelundupin lah. Pasti ada gitu. Ya, pokoknya semuanya ditangkap deh gitu. Biar nggak ada lagi kasus-kasus serupa gitu. Walaupun kayak, pihak kampus kaget, tapi kan namanya udah jelek jadinya. Bener banget. Kan kayak nggak mungkin banget nggak sih berkas terus orang kayak lolos aja gitu loh. Iya, berangkas terus kayak harusnya itu curiga kan? dong. Bener. Ya kan? Aduh, kacau. Semoga ketangkep deh. Setuju. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Wiono di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya PKS Kejang-Kejang PSI Dukung Kaesang. Komentarnya gini nih, sebagai warga Depok kami sangat mendambakan perubahan. Jika Mas Kaesang dicalonkan sebagai wali kota, tentu kami dukung 500%, pasti kami pilih. Banyak kasus intoleransi kepada agama lain juga aneh, bahkan gila saat HUT RI malah kibarkan bendera Palestina. Itu tandanya tidak cinta NKRI. Ayo maju terus PSI dan Mas Kaesang, kami pasti dukung. Wah iya tuh, banyak kasus-kasus intoleransinya sih Depok ya. Tapi ya gue pribadi juga sebenarnya agak heran sih, masa HUT RI ngibarinnya bendera Palestina? Nyasar. Ya maksudnya ya paham sih, dukung Palestina merdeka gitu. Cuman kan momentumnya aneh aja kan, orang lagi HUT RI gitu kan. Nah, ya gue setuju nih sama masnya juga, butuh perubahan. Soalnya kan survei yang itu tuh nunjukin kota Depok kan terbelakang ya, gitu. Nah, memang butuh terobosan baru juga menurut gue ya. Kayak gue tuh kalau ke Depok tuh ya, sorry ya, nih kayak dari segi fasilitas umum aja kayak masih kurang banget gitu kan. Menurut gue itu tuh hal kecil aja gitu. Tapi kan emang kita ngeliat orang langsung mikir Depok ternyata gini ya. Iya, gitu. kok gini ya gitu. Dari fasilitas kecil aja gitu. Yuk. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Mugiono Giano di video seruput kopi yang judulnya Jokowi wajar aja dukung Ganjar, tapi kalau dukung Prabowo, komentarnya gini nih. Banyak bukti tidak semua pemimpin mau dan mampu meneruskan program yang kuat. Sangat dibutuhkan rakyat dan telah didesain atau dipersiapkan dengan baik. Karena adanya perbedaan kompetensi, kepentingan, dan integritas pemimpin tersebut. Gue setuju banget sih. Karena kayak, paham nggak sih, nggak semua pemimpin ini punya nyali, kapasitas, dan kapabilitas yang kuat gitu buat lanjutin program positif pemimpin sebelumnya gitu. Bener nggak? Bener. Kalau modal ngomong doang tanpa ada progres ya kayak kasarnya semua orang juga bisa. Iya, bener banget. Mantan lu juga bisa. Yang mana tuh? Aduh. Ya, intinya, guys, kita harus pilih pemimpin yang berintegritas.
Bener banget. Yang jauh dari radikalisme juga. Dan jauh dari politik identitas, dan jauh-jauh deh. Bener. Lanjut, Beb. Oke, komentar selanjutnya dari Rizal di video opini terkini yang judulnya dapat dukungan Novel Bamukmin, topeng Prabowo terbuka. Komentarnya gini nih. Prabowo harus menjelaskan sikap politiknya soal radikalisme dan politik identitas di Pilpres 2024. Kalau Prabowo diam dan kemudian kaum intoleran menyatakan mendukung Prabowo, maka ini bisa menyebabkan pendukung Prabowo dan kaum nasionalis menjauh dan meninggalkannya. Dukungan dari kaum intoleran ini tidak akan membuat suara Prabowo meningkat, tapi justru akan menggembosi sebab masyarakat pintar sudah lama alergi dengan gerombolan 212 dan kaum intoleran ini. Ya, kan udah dibilang ya, jangan pilih capres yang ada sangkut pautnya sama kaum intoleran, kaum radikal gitu. Mau dia self-branding udah berubah, kayak jadi nasionalis, kayak apa, kayak nggak bakal berubah. Percaya deh, ya kayak pasangan aja sih gitu kan. Kalau wataknya udah begitu ya bakal begitu, gak bakal berubah gitu. Bener-bener. Gue nggak habis pikir nih sama yang percaya kalau dia udah berubah. Takut banget. Kayak emang udah sifat dasarnya begitu ya. Bener. Bakalan terus begitu. Ciao. Susah. Lanjut. Nah, komentar selanjutnya nih dari Deri di Gagasan UKI yang judulnya Bebaskan Depok dari Cengkeraman PKS. PSI dan PDIP harus kompak bersatu. Komentarnya gini nih, sangatnya Kota Depok mengadakan perubahan besar-besaran agar Kota Depok ke depan lebih maju lagi dalam pembangunannya dan kehidupan masyarakat Kota Depok lebih meningkat lagi di dalam kesejahteraannya. Amin. Nah, yuk PSI sama PDIP nih berkoalisi gitu kan, buat nyiptain daerah Depok nih yang mau terbuka sama perbedaan dan pastinya toleran gitu. PKS kan emang udah kodratnya ya dari sono gitu, tabiatnya ya kan, intoleran gitu. Kali aja nih, kalau PSI sama PDIP bersatu, ya bukan hal yang nggak mungkin gitu. Depok berubah jadi kota Singkawang tuh, yang kota paling toleran gitu. Setuju guys? Setuju. Karena kan emang yang tadi lo bilang menurut survei SMRC itu kan, Depok jadi kota paling terbelakang, paling intoleran gitu kan. Bener banget. Nah, kali kalau PSI sama PDIP kerjasama, bisa lah. Nyiptain kota toleran gitu. Yuk, bisa yuk. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cakra TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.